orang beriman tidak usah khawatir dengan cobaan. Kalau kita sakit, lapar, sedikit ada masalah dengan istri, mungkin anak sakit, mungkin mertua kadang-kadang mengganggu, butuh ini, butuh itu. Mungkin kadang-kadang ada cobaan orang dengan iparnya, dengan orang tuanya. Itu ada, bukan cuma Anda sendiri. Semua kita sama. Rasulullah SAW menghadapi masalah dengan istrinya. Nabi SAW pernah dalam rumahnya, cekcok sama Aisyah anha, terjadi sesuatu. Abu Bakar masuk, lalu Abu Bakar lihat dua-duanya agak cemberut. Lalu Abu Bakar marahi Aisyah sambil mengatakan, wahai Aisyah, apa yang kau katakan pada Nabi SAW? Nabi langsung senyum mengatakan, sudahlah Abu Bakar, saya sudah maafkan. Kata Abu Bakar, kalau begitu saya akan keluar dari rumah ini. Lalu Aisyah sembunyi di belakang Nabi SAW karena takut ayahnya marah. Lalu Nabi SAW mengatakan, sudah saya maafkan. Kemudian Abu Bakar mengatakan, saya akan keluar dari rumah ini, saya akan ucapkan salam lagi, sambut saya dengan senyuman ini. Maka Abu Bakar pun keluar lalu membuka salam. Lalu Nabi SAW dan Aisyah sudah baikan, kemudian mereka senyum. Manusiawi. Kalau sesuatu masalah teknis kadang-kadang orang tidak cocok, itu biasa, ada cobaan datang. Tapi untuk orang beriman, teman-teman, cobaan itu sangat baik. Mengingatkan kita bahwasanya kita tidak selama hidup di dunia. Cobaan itu akan menghentikan kita dari kemaksiatan. Orang kalau lagi sakit, lagi ada masalah terlilit utang, lagi ada masalah berat, enggak ada fikirannya buat dosa. Tapi dosa itu terjadi kalau kita lagi santai, kita lagi di hotel, lagi jauh rekreasi, pegang remote TV, kita akan maksiat terus. Tapi kalau kita lagi sibuk dengan kegiatan, tidak usah bicara masalah ibadah, sibuk dengan lembur kantor saja, ada target dunia yang kita sedang kejar, ingin mengejar uang lembur misalnya, teman kita telepon, ayo kita ke karaoke, oh maaf saya belum bisa malam ini, memberhentikan kita dari kemaksiatan. Dan ini manfaatnya besar. Cobaan itu akan sangat besar. Cobaan akan bisa meninggikan derajat seseorang. Kalau dia orang beriman, maka akan meninggikan derajatnya. Ada derajat di surga, saudaraku seiman. Butuh 100 tahun sholat, butuh 100 tahun puasa, ibadah, tapi umur kita cuma 60. Allah mau sampaikan kita di situ. Bagaimana caranya? Allah coba dengan penyakit 10 tahun. Allah akan coba ada orang utang tidak bayar 2 tahun. Sabarin. Kalau tidak ada cobaan itu, dari mana kita bisa dapatkan pahala sabar? Allah mengatakan, innama yulaqqas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan dapat balasannya tanpa ada hisab lagi. Itu manfaatnya besar, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang sahabat dalam hadis Bukhari pernah datang kepada Nabi SAW. Beliau lagi demam. Saking demamnya, panasnya, sampai sahabat ini pegang di atas selimut dan demam Nabi keluar. Sampai dia mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya anda ditimpa cobaan, ya tidak seperti biasanya, tidak ada manusia biasa begini, panas sekali. Kata Nabi SAW, benar, saya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali lipat apa yang diujikan kalian. Ya, kemudian artinya kalau kita demam 40 sudah sangat panas, Nabi SAW bisa 80 derajat. Kalau kita flu seminggu sembuh, Nabi SAW bisa 2 minggu atau 3 minggu baru sembuh. Nabi SAW diuji lebih berat. Lalu kata sahabat itu, ya Rasulullah, apakah itu berarti pahala anda juga double? Kata Nabi SAW, iya, sesungguhnya kadar pahala diberikan sesuai dengan kadar cobaan seseorang. Lalu sahabatnya mengatakan, ya Rasulullah, siapa kira-kira orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW, oh, para nabi-nabi. Lalu datang setelahnya orang-orang yang tingkat imannya mendekati para nabi-nabi. Terus begitu, makin ringan imannya maka makin rendah juga cobaannya. Karena cobaan ini akan menarik kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman pernah berpikir mungkin kalau pernah lewati satu masalah, kemudian anda kembali kepada Allah, sujud kepada Allah, menangis, itu nangisnya itu mahal sekali. Susah untuk didapatkan tanpa cobaan. Kita kalau lagi nikmat mau nangis susah. Tapi dengan cobaan kita bisa menangis, teman-teman sekalian. Dan itu nikmatnya susah untuk dibeli dengan apapun. Allah SWT datangkan cobaan untuk itu bagi orang beriman. Peninggian derajatnya, pelipat gandaan pahalanya. Kalau dia orang fasik, maka jadi pembersihan dosanya. Ini rahmat Allah yang sangat luas. Sudah buat dosa, ternyata apapun yang menimpa orang fasik, pelaku maksiat, itu bisa pembersihan dosa. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, terdapat dosa-dosa yang tidak cukup dibersihkan dengan istighfar, tapi Allah akan menguji hamba tersebut dengan penyakit yang akan membuatnya bersih dari dosa-dosanya. Juga dalam hadis yang lain, kata Nabi SAW, riwayat Bukhari Muslim, tidak ada yang menimpa seorang muslim dari capek, sumpah, sedih, gangguan orang lain, sakit, bahkan duri yang menusuk tubuhnya kecuali jadi pembersihan terhadap dosa-dosanya. Jadi penyebab kalau orang mukmin cobaan datang untuk membersihkan dosa dan derajat. Kalau orang fasik pembersihan dosa dan peringatan bagi dia. Dan juga bisa menjadi penyebab utama teman-teman sekalian datangnya ini kalau ada kelalaian. Kalau kelalaian terjadi misalnya kalau seseorang diingatkan tidak mau dengar. Allah juga menyebutkan tentang datangnya cobaan-cobaan ini. Ya, ini karena kelalaian biasanya orang maksiat. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 107, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan 108, 2 ayat ya. Dzalika bi anna mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Demikian itu sebabnya cobaan makin banyak dalam hidupnya,
Ya, selalu banyak cobaan-cobaan yang terjadi, jadi dia sudah coba perbaiki tidak bisa selesai, maka ini juga perlu jadi bahan muhasabah. Berarti ada sesuatu yang mengganjal. Kalau orang mukmin datang cobaan, dia bisa sabari, dia bisa laluin, dan ternyata ada solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Pasti setiap kesulitan ada kemudahan. Tapi dia ada kalau orang subhanallah diuji sama Allah, sekian lama penyakitnya tidak pernah sembuh, setiap menikah gagal terus rumah tangganya, setiap usaha bangkrut terus, ini berarti ada sesuatu, ada masalah lain, bukan cuma sekedar karena tadi sekedar cobaan dari Allah. Maka itu karena kelalaian. Kata Allah, semua cobaan-cobaan berat yang kami berikan secara individu itu karena mereka terlalu mencintai dunia berlebihan dan lebih mencintai daripada akhirat, dan bahwasanya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Dan ayat ini kata Allah SWT selanjutnya, itu karena mereka lalai dengan perbuatan-perbuatan yang telah kami perintahkan.